Nama Thomas Trikasi Lembong, atau Tom Lembong, kembali menjadi sorotan publik. Setelah sekian lama namanya tenggelam oleh waktu dan kasus yang menimpanya, kini ia muncul kembali di tengah masyarakat dengan semangat baru. Banyak yang penasaran, apa langkah selanjutnya dari seorang mantan menteri yang pernah duduk di kursi kekuasaan dan kini harus menata ulang hidupnya dari awal. Setelah melewati masa kelam di penjara, Tom memulai babak baru dalam hidupnya. Ia tidak memilih jalan balas dendam atau menutup diri dari dunia luar, melainkan membawa misi besar yang lahir dari pengalaman pahitnya. Dengan langkah mantap, ia ingin membuktikan bahwa setiap kegagalan bisa menjadi awal perubahan yang berarti. Ia ingin memastikan pengalamannya yang penuh luka dan pelajaran tidak terulang pada orang lain. Tom percaya, sistem hukum yang adil harus melindungi semua warga negara, bukan hanya segelintir orang. Tom pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan, posisi yang penuh tanggung jawab dan sorotan. Namun, kebijakan impor gula yang ia ambil justru membawanya ke meja hijau, menjadi terdakwa dalam kasus yang menghebohkan publik. Didakwa merugikan negara, ia divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Vonis itu menjadi titik balik dalam hidupnya, sekaligus membuka mata banyak orang tentang kerasnya proses hukum di Indonesia. Kini setelah bebas, Tom memilih jalan yang tidak mudah. Ia mengetuk pintu lembaga pengawas negara, membawa harapan dan gagasan untuk memperbaiki sistem yang pernah menjeratnya. Tujuannya jelas, yaitu mendorong reformasi sistem penegakan hukum Indonesia. Ia ingin membangun kepercayaan masyarakat bahwa hukum bisa ditegakkan secara adil dan transparan. Ia berbicara dari pengalaman pahit sebagai terpidana, bukan dari mimbar kekuasaan. Suaranya kini mewakili mereka yang pernah terpinggirkan oleh sistem. Perjuangannya adalah memastikan hukum benar-benar menjadi panglima, bukan sekadar alat kekuasaan. Ia ingin hukum berdiri tegak untuk semua, tanpa pandang bulu. Ini adalah awal dari maraton panjang menuju keadilan. Tom Lembong tahu, jalan yang ia tempuh penuh tantangan, namun ia percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani. Pembebasan Tom Lembong bukanlah hasil dari proses hukum yang berjalan seperti biasanya. Ia tidak melalui sidang panjang atau putusan pengadilan yang membebaskannya dari segala tuduhan. Melainkan, Tom dibebaskan melalui abolisi yang dikeluarkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, sebuah langkah yang jarang diambil dalam sejarah hukum Indonesia. Abolisi adalah keputusan yang menghapuskan seluruh tuntutan pidana, berbeda dengan grasi yang hanya mengurangi atau menghapus hukuman setelah seseorang dinyatakan bersalah. Abolisi menandakan bahwa negara mengakui ada kekeliruan atau pertimbangan khusus dalam proses hukum tersebut. Keputusan ini menjadi titik balik yang sangat penting, tidak hanya bagi Tom, tetapi juga bagi diskursus hukum dan politik nasional. Banyak pihak menilai, langkah ini membuka ruang diskusi baru tentang keadilan dan transparansi dalam sistem hukum kita. Presiden Prabowo menilai kasus Tom lebih syarat muatan politik daripada murni pidana. Ia melihat bahwa ada kepentingan yang lebih besar untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Abolisi ini menjadi sinyal dari Istana Negara bahwa pemerintah ingin mendorong rekonsiliasi nasional dan melakukan penataan ulang terhadap penegakan hukum yang lebih adil dan transparan. Bagi Tom sendiri, abolisi ini adalah pengakuan implisit bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam proses hukum yang menjeratnya. Ia merasa bahwa keadilan akhirnya berpihak, meski melalui jalur yang tidak biasa. Pengalaman ini menjadi landasan moral yang kuat bagi Tom untuk terus mendorong pembenahan sistem hukum. Ia ingin memastikan agar tidak ada lagi orang yang mengalami ketidakadilan serupa di masa depan. Titik balik ini bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan baru menuju sistem hukum yang lebih adil, profesional, dan berpihak pada kebenaran. Tom tidak memandang kebebasannya hanya sebagai kemenangan pribadi, melainkan sebagai amanah dan tanggung jawab untuk memperjuangkan perubahan yang lebih besar. Abolisi ini juga menjadi pesan penting bagi para birokrat dan penegak hukum, bahwa mereka tidak perlu takut mengambil keputusan yang benar demi kepentingan publik, meski berisiko. Momentum ini dimanfaatkan Tom untuk menyuarakan perlunya reformasi sistem hukum, agar keadilan benar-benar menjadi milik semua, bukan hanya segelintir orang. Setelah bebas, Tom Lembong langsung bergerak dengan langkah strategis. Tujuannya bukan balas dendam, tetapi perbaikan sistem penegakan hukum.
Ia ingin kasusnya menjadi studi kasus untuk melihat kelemahan sistem. Tom melaporkan ke berbagai lembaga pengawas seperti Ombudsman dan Komisi Yudisial. Laporannya didasari bukti kuat, bukan sekadar emosi. Ia percaya kritiknya substantif dan harus disuarakan secara konstitusional. Tom meyakini sistem hukum profesional adalah pilar negara demokrasi. Ia tidak ingin ada lagi kriminalisasi kebijakan yang diambil dengan niat baik. Laporannya adalah langkah korektif yang konstruktif. Ini adalah pendidikan publik untuk memperkuat budaya akuntabilitas di sektor hukum. Tom Lembong konsisten menyuarakan pentingnya profesionalisme dalam penegakan hukum. Ia menekankan bahwa integritas dan keadilan harus menjadi fondasi utama dalam setiap proses hukum, tanpa adanya intervensi dari kepentingan politik atau kelompok tertentu. Menurut Tom, profesionalisme aparat penegak hukum adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia. Ia ingin kasusnya memicu dialog nasional tentang pemisahan politik dan hukum. Tom percaya, diskusi terbuka mengenai batasan antara kekuasaan politik dan proses hukum sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya dialog ini, masyarakat diharapkan semakin sadar akan pentingnya menjaga independensi lembaga hukum. Tom berharap penanganan perkara hukum tidak didasari motivasi politik. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan hukum harus diambil berdasarkan fakta dan bukti yang objektif, bukan karena tekanan dari pihak manapun. Hanya dengan cara ini, keadilan sejati dapat terwujud di tengah masyarakat. Ia ingin abolisi dari Presiden Prabowo menjadi titik tolak perubahan paradigma. Tom melihat langkah ini sebagai peluang untuk memperbaiki sistem hukum dan memperkuat komitmen negara terhadap prinsip keadilan dan transparansi. Perkara kebijakan publik harus diuji secara objektif dan profesional. Setiap kebijakan yang diambil pemerintah perlu dievaluasi secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan dari masyarakat. Seruannya ditujukan kepada penegak hukum, elit politik, dan masyarakat. Tom mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan tidak membiarkan kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan umum. Tom mengutip pernyataan pejabat tinggi untuk memperkuat argumennya. Ia ingin menunjukkan bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika ada komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Ini adalah strategi komunikasi efektif untuk menunjukkan perlunya reformasi hukum. Dengan menyampaikan pesan secara terbuka dan jelas, Tom berharap masyarakat semakin memahami urgensi perubahan sistem hukum. Suara Tom adalah kegelisahan banyak orang terhadap sistem hukum yang tidak adil. Ia menjadi representasi harapan masyarakat yang mendambakan keadilan dan transparansi dalam setiap proses hukum. Ia menggunakan platformnya untuk menyuarakan harapan kolektif akan keadilan. Melalui media sosial, wawancara, dan forum publik, Tom terus mendorong perubahan agar sistem hukum Indonesia benar-benar berpihak pada kebenaran dan keadilan untuk semua. Tom Lembong melaporkan majelis hakim yang memvonisnya ke Komisi Yudisial. Ia mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Langkah ini menunjukkan keseriusan Tom untuk mengkritik sistem secara spesifik. Laporan ke KEWI didasari argumen dan bukti kuat. Fokusnya adalah pada pengabaian fakta persidangan dan tekanan luar. Komisi Yudisial menyambut laporan ini dengan sikap profesional. KEWI telah memantau proses persidangan Tom dan mengumpulkan data awal. Pernyataan KEWI memberikan harapan bahwa laporan Tom akan diselidiki serius. Langkah Tom ke KEWI adalah penggunaan mekanisme checks and balances. Ia berkontribusi menjaga agar pengadilan tetap dipercaya masyarakat. Tom Lembong melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman Republik Indonesia. Fokus laporan adalah cacat prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Ombudsman memiliki kewenangan menyelidiki laporan maladministrasi. Laporan Tom menjadi ujian bagi Ombudsman untuk menunjukkan taringnya. Kehadiran Tom di Ombudsman mengirimkan pesan bahwa tidak ada lembaga kebal pengawasan. Ketua Ombudsman menyatakan akan memverifikasi laporan Tom. Proses verifikasi akan menentukan apakah laporan dapat ditindaklanjuti. Dengan melapor ke Ombudsman, Tom menunjukkan pemahaman komprehensif tentang arsitektur kelembagaan. Langkah ini menjadi edukasi publik tentang fungsi Ombudsman. Ini adalah upaya memberdayakan warga negara dan memperkuat pengawasan eksternal. Langkah hukum Tom Lembong menimbulkan gema hingga ke Senayan.
Anggota Komisi 3 DPR RI menegaskan hak konstitusional Tom untuk mencari keadilan. Pernyataan ini memberikan restu politik dan menegaskan langkah Tom bukan subversif. DPR mendukung hak warga negara untuk menguji sistem. Mereka juga menjaga stabilitas dan marwah institusi hukum. Dari Kejaksaan Agung, respons lebih teknis namun signifikan. Kejaksaan berkomitmen mengembalikan barang bukti milik Tom. Pengembalian ini adalah konsekuensi logis dari abolisi. Sikap kooperatif Kejaksaan menunjukkan patuh pada keputusan Presiden. Respons dari DPR dan Kejaksaan menunjukkan isu yang diangkat Tom penting dan relevan. Tom Lembong membingkai langkahnya agar sejalan dengan arah politik Presiden Prabowo. Ia mengklaim mendukung agenda besar Presiden untuk konsiliasi nasional. Tom mengubah potensi konfrontasi menjadi upaya kolaboratif. Ia membantu pemerintah mengidentifikasi kelemahan sistem penegakan hukum. Abolisi adalah bukti semangat rekonsiliasi Presiden. Laporannya bukan untuk membuka luka lama, tetapi memastikan reformasi hukum. Strategi ini menempatkan pihak yang dilaporkannya dalam posisi sulit. Tom menciptakan situasi di mana kepentingannya selaras dengan kepentingan politik pemerintah. Ia berharap abolisi menjadi katalisator perubahan budaya hukum. Dengan menyelaraskan perjuangannya, Tom memberikan kontribusi positif bagi iklim politik nasional. Kisah Tom Lembong setelah abolisi penuh harapan. Perjuangannya membuka mata banyak pihak tentang akuntabilitas hukum. Ini bukan sekadar cerita individu, tetapi gerakan simbolis untuk transparansi. Harapan Tom menjadi harapan kolektif masyarakat untuk keadilan sejati. Ia ingin sistem hukum bekerja profesional dan independen. Tom bermimpi tentang Indonesia dengan penegak hukum berintegritas. Ia ingin menghindari kriminalisasi kebijakan yang diambil dengan niat baik. Masyarakat menaruh harapan pada langkah-langkah Tom. Respons positif dari lembaga pengawas memberikan asa. Perjalanan Tom mengajarkan ketekunan dan kekuatan warga negara untuk perubahan.